Proses di sini nano tadi berapa kilo atau berapa liter itu nggak sampai 10 ton ya tadi 10 ton nggak bisa kan itu ada perbandingan rasionya ada. Jadi tetap itu air laut tetap keluar tapi konsentrasi garamnya lebih tinggi. Nah, air yang keluar di sini yang sudah air service water yang mungkin masa jenisnya sudah 1.200 itu ya. Itu udah dijilat udah nggak asin. Kalau yang dijilat tuh yang sisi air laut jauh makin pekat asinnya. Air laut yang keluar disebut apa? Air laut ya dari apa? SBRO. Brackish water itu udah air tawarnya. Air lautnya apa? Brackish water? Apa? Konsentrat terus yang air tawarnya disebut apa? Brackish water? Ini cadat permet water gitu ya. Permet water. Permeat. Ya. Oke lanjut. Dijelaskan pressure yang 3. Jadi air tadi kan, air dari multimedia filter dia ditampung ke filter water tank kan di sini. Ini masih air laut. Nah, kita mau masuk proses ke SBRT, merubah air laut menjadi air bawah. Nah, setelah melalui filter water tank, air laut ini dipompa oleh SBRO feed pump. Nah, SBRO feed pump ini fungsinya mengalirkan air laut yang sudah hasil dari MMP tadi di filter water tank menuju ke SBRO head pump pressure. Karena SBRO head pump pressure ini pompa tekanan tinggi, jadi kita kasih inlet suction dengan tekanan tinggi juga, tekanan tinggi supaya kinerja pompa head pressure juga Lebih ringan. optimal kan, dengan gitu loh. Ya. Itu adalah fungsinya untuk mentransferkan air di filter water tank menuju ke SBRO head pump pressure. Nah, dia memberikan tekanan positif pada suction pompa head pump HPP SBRU. Karena pompa HPP ini kinerjanya tinggi, high pressure pump, tekanan tinggi, supaya untuk pompanya optimal dan untuk memberikan kinerja pompa HPP SBRU. Di sini tekanannya 3 sampai 4 bar. Dia sudah pump. Nah, aliran airnya dialirkan menuju ke static mixer. Static mixer ini apa sih? Static mixer ini dia ada injeksi apa di sini? SMPS dan Sama satu skala. Oh ya. SMPS itu apa? Sodium metabisulfit. Percaya sama Abi. Kayaknya masuk kimia. Cocok udah berdua tuh. Sodium metabisulfit dan antiscalant ya. Nah, diinjeknya di sini. Tapi pencampurannya ada di static mixer. Jadi static mixer itu kayak selongsong vessel. Dia kan aliran air kan Sirkulasi. akan berputar turbulensi kan. Dia mencampurkan. Kan kalau diinjek di line ini kan dia tidak tercampur sempurna. Makanya ada static mixer ini. Static mixer itu kayak vessel besar. Dia di dalam fungsinya untuk mixing supaya SMPS dan antiscalant ini pencampurannya rata. Berarti ada mixernya kayak mixer atau Static mixer. Static mixer itu nggak sampai berputar kan nggak ada motornya kan. Static mixer itu dia bentuknya hanya aja. mengandalkan turbulensi dari flow air itu. Makanya dikasih vessel yang agak besar, pengaturan yang besar supaya Jadi terjadi apa? Self turbulence. Nanti seperti di burner itu batu bara tepung kan dari mil yang keluar jet nanti dibarengi udara sekunder namanya. Itu membuat supaya homogen antara udara dengan batu bara tepung biar bercampur sama isinya. Jika bahan kimia di sini pun juga homogen mungkin campurannya berapa mili ya nanti itu akan bercampur. setelah lewat static mixer ada injeksi asid tank. Asid kan Cl masa injeksi lalu masuk ke SBRO cartridge filter. Fungsinya apa cartridge filter?
Itu nyaring Contoh kimia yang terlalu bisa Jadi gini, cartridge filter ini filter yang agak kasar ya. Jadi tingkat filtrasinya dia agak kasar. Fungsinya apa sih? Fungsinya dia memfiltrasi air dari filter water tank sebelum masuk ke HP pump SWRO kan. SWRO compressor. Jadi di sini tuh kotoran-kotoran terakhir di filter. Final filter. Jadi kan dari sini kan mungkin dari filter water tank ini kan juga Bukan takutnya kan mengalami masih saringan. ada endapan-endapan juga endapan lumpur tipis ataupun ada mikroorganisme juga. Jadi di filter terakhir di cartridge filter ini. Nah, perlu diperhatikan di dalam SWRO cartridge filter ini batasan pressernya. Jadi dia punya delta pressure. Delta pressure itu apa sih? Perbedaan tekanan antara sebelum dan sesudah SWRO cartridge filter. Di mana bila mana perbedaan tekanan lebih dari 1 bar, maka disarankan untuk penggantian cartridge filter. Betul. Karena kalau perbedaan sudah di atas 1 bar, otomatis pressure yang ada di setelah SWRO cartridge dan flow-nya turun. Dan akan mempengaruhi kinerja high pressure pump SWRO sehingga SWRO produksinya tidak optimal. Jadi di sini differential pressure-nya diperhatikan ya. Di atas 1 bar ya sarannya harus ganti. Di atas 1 bar. Ya, itu langsung nggak bisa auto. Nggak bisa. Mesti stop dulu. Stop di si water resist osmosis sistemnya, baru kita ganti atau cing Sing yang dari A ke B gitu ya. cing, nah nanti baru operasi lagi, baru yang filter yang kotor ini kita ganti. Bisa dapat ya. itu apa penyebabnya kok bisa beda tekanan Filter Semua filter sama saya katakan tadi, filter dan termasuk multimedia filter kan penghambat yang berfungsi menyaring. Di sini pun penghambat juga. Jadi ada timbul perbedaan. Kalau masuknya itu 4, mungkin keluarnya itu 1. Mestinya 3 kan. Kalau sudah lebih dari kurang dari 3, berarti sudah mulai kotor. Sebenarnya bukan ujung-ujungnya melindungi ini sebenarnya. Melindungi ini melindungi pompanya. Karena ini sudah nano gitu loh. maksudnya apa penyebab dia selisihnya di atas 1 bar? Kan tadi kotor. Kotor. Yang tersisa terakhir. Makin lama kan masih kotor. motormu filter bensin lama-kelamaan pasti kan kotor. Nah kalau kotor apa yang terjadi? Berebet. Kan? Nah sama seperti itu. Mau babasan sih nggak berebet gitu. Sekarang ini pertanyaannya, kenapa outletnya cartridge itu harus dijaga? Misalkan tadi kan DB-nya nggak boleh dari 1. Itu kenapa harus dijaga? Outletnya Kira-kira hubungannya ke sistem berikutnya itu Keluaran dari cartridge filter salah satu lah di sini. Itu apa? supaya Di ada situ kan di high pressure pressure-nya pumpnya udah tinggi. Nggak terlalu rendah. Nggak terlalu rendah ya. Kalau terlalu rendah nanti Jadi sudah ya, rendah, malah prinsipnya kosong. seperti nanti di PFP sama. iya ada itu. banyak Seperti dinaikkan dulu itu kan. bisa nge-tripping high pump SWRO-nya. HP pump. Karena pressure-nya nggak Nggak memenuhi syarat. tadi kan disebutkan beda tekanan antara discharge sama suction ya. Berarti di discharge itu ada masang pressure indikator ya Pak? Ada atau diwakili oleh DP aja. Cukup satu ada peralatan. Sini satu ya, DP tok ya. Ada Pak di sini. Sectionnya Pak Jejak masing-masing. Jadi nanti perbandingannya ya, itu pressure di startnya SWRO heat pump A sama pressure di cartridge filter. Nah, ini nanti kalau perbedaannya lebih dari 1 bar, maka harus Ganti pindah sih. Pindah di filter yang mana yang tadi standby itu. cuma sebagai pendinginan sama Ini semua penghambat itu akan ya, keluar dari sini pun sama kan. Dari HP pump tekanan berapa 40, nanti keluarannya di produk itu nanti jauh lebih rendah. pertanyaannya gini, kenapa high pressure itu harus pressure-nya tinggi, harus dibatasi? Masa harus nggak boleh rendah dari parameter tujuannya? Karena dia suka nyemprot ke vessel. Ya, nyemprot ke vesselnya apa? Vessel tekanan tinggi dia karena
yang tadi ya bilang nano itu. Jadi makanya untuk pressure besar. Ingat apa nano tadi apa? 1 mili 1 juta nano. Itu nggak kelihatan seperti kulit telur tadi. Permen. Menyesuaikan Pak. Menyesuaikan Pak. Oke. Terus ini sih, kok sebelum masuk membran sudah direcek Pak. SWRO fit reject itu fungsinya. Mana? Yang itu Pak, yang itu yang Bapak tunjuk itu. Yang ini. SWRO fit reject. Itu kenapa direcek? Apa karena tekanannya nggak nyampe? Nah, ini kalau semisal ada SBRU kendala ya SBRU B, SBRU A maupun SBRU B ada kendala, kita belum sempat matikan SBRU FIPA, kita buang lewat sini. Kenapa dibuang? Karena ada kendala di membran. Nah, kendala itu sebenarnya apa? Kendala apa? Ya, termasuk tadi apa namanya? Pressernya Lolos. Ini sudah ngelewatin membran loh. Oh itu adalah membran. Iya kan? Belum Pak? Belum. Belum. Oh, Jadi ya. gini, kalau SBRU HP, SBRU A maupun B trip tiba-tiba, tapi SBRU FIPA masih Tetap nyala, jalan. masih jalan. Kan aliran kan masih jalan terus. Nah, untuk mengamankan SBRU Sistem. HPP, sistem dan membran vessel, di sini dikasih exit SBRU reject. Jadi jika dibuang manual, Buang ke parit. ya di open disk. Nah di bawah itu kan di sini, itu kan setelahnya kan ada valve juga sebetulnya di sini, ada valve juga. Nah, itu diisolasi. Katakan nih kami kelolosan filter water tank ternyata turbidity-nya tinggi, naik di atas 1. Akibatnya kan cover filter ngeblok, terus aliran masih kotor. Nah, kita mencegah supaya ini tidak tercemar. Bagaimana? Kita buka di sini supaya air ke sini semua nggak sampai masuk ke sini. Manual ya, manual. Tapi harusnya ada otomatis sih, soalnya di sini ada PMP. Cuma belum dioperasikan di sini. Harusnya. Berarti rejectnya dibuang langsung tadi apa Ya, disirkulasi? reject kan injek langsung. kalau dipakai kan reuse. Reject itu bisa dibuang lagi seolah-olah kembalikan ke laut gitu. Tapi ada parit aja nggak tahu. Dialirkan dari SBRU pakai filter, aliran masuk ke SBRU high pressure. Di sini